Kami mengucap syukur Tuhan kasih waktu kami untuk take a rest di dunia yang serba sibuk, dunia yang serba cepat, dunia yang banyak menuntut kami untuk menyelesaikan satu dua hal, baik dalam studi, mungkin juga dalam pelayanan kami, bahkan mungkin dalam hal yang kami pandang positif membangun hubungan dengan sesama dengan keluarga. Tapi dalam hal itu kerap kali kami kehilangan rongga bernafas sehingga hari-hari kami berlalu begitu saja. Kami syukur bagi Allah ada take a rest yang mengajari kami untuk pergi dulu ke tempat yang sunyi untuk kami membangun hubungan dengan Tuhan. Kiranya take a rest bukan adalah suatu program, tapi adalah suatu keinginan Tuhan agar kami semua menjadi orang-orang yang tenang. Hari ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu, berbicaralah kepada kami, sehingga hati kami terbuka dan hati kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom Kak. Saya menyapa Bapak Ibu orang tua yang tentunya tersebar di seluruh Indonesia atau jangan-jangan ada di luar negeri. Shalom orang tua daripada mahasiswa, makasih untuk kehadirannya. Mungkin juga kami telat menginfokan, tapi terima kasih untuk ada orang tua yang hadir. Dan shalom buat teman-teman semuanya. Ya, berharap teman-teman juga bisa open cam untuk kita sama-sama hari ini ya belajar sebagian daripada firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa kita hidup di dunia serba sibuk, serba mengejar something sesuatu, maka dalam keadaan itu sebenarnya take a rest itu adalah satu anugerah. Ya, saya katakan anugerah karena memang tidak semua orang bisa take a rest, termasuk yang ngomong hari ini. Ya, nggak mudah untuk take a rest karena kita adalah orang yang punya keinginan mengejar sesuatu. Nah, itu sebabnya hari ini di dalam sharing singkat, saya ingin kita sama-sama belajar satu bagian sederhana di Alkitab tentang ketenangan dalam tenang. Take a rest prodi S1 Teologi ya. Bagaimana kita tenang dalam tenang. Untuk khotbah ini sulit dilakukan bagi orang yang gerasa gerusu sana sini gitu. Bagi orang yang kalem, slow, ya ngikutin arus saja mungkin tenang Bang Anggi, aku udah bisa gitu. Tapi bagi teman-teman yang tak 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 kejar gitu, kuliah, organisasi, pelayanan, maka ketenangan dalam tenang adalah sesuatu hal yang langka. Nah, itu sebabnya sebelum kita lebih lanjut, saya ingin kita nonton satu video dan nikmatilah dengan reaksi rekan-rekan, jangan terlalu tegang, tapi nikmatilah reaksi atau respons teman-teman ketika menonton video ini. Bahkan silakan open cam, open kamera dan open mic untuk meresponnya. Silakan kita tonton bersama. Check this out. Huh? Huh? Making it hot, making it hot.要不提供。对，阿龜仔對，好。你看这个尾巴多逼真！你看这里，开始啊！
check this out. 你随便的，你说的，我都愿意去。你是真的，你说的，我都会相信。 Oke. Ya, berbagai macam respon tuh teman-teman berikan, oh jahat sekali itu ya, wah itu kayak gitu. 你曾经却不知道，这是对我好，不要再回 Terima kasih untuk yang melihat dan tidak memberikan respons apapun. Bagi yang nggak ngelihat dan tidak memberikan respon, maka itu hal yang wajar bagi teman-teman. Tapi bagi yang melihat dan tidak memberikan respon, makasih. Karena mungkin kita akan berkata, wah, Kanggi itu internetnya habis. Kanggi itu lola Kanggi. Bagi orang yang berpikir, wah Kanggi ini sedang masalah nih. Maka akan coba kita datang ke kantornya Kanggi, kita perbaiki wifi-nya. Tapi mau sampai kapanpun itu video akan muter. Karena memang itu video buffering selama 10-20 menit. Dalam hidup ini ternyata memang ada sesuatu yang buffering, yang membuat kita harus waiting, menunggu. Tapi namanya kita manusia yang serba cepat, maka kita akan coba bereaksi. Bahkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada urusan kita pun kita akan begitu mudah untuk memberikan reaksi. Tapi bagi rekan-rekan yang bisa dengan tenang menanti, ya udahlah. Emang kenapa? Menonton videografi juga nggak masalah. Maka selamat. Nilai ketenangan kita masih ada. Nah, ini yang saya katakan bahwa hari-hari ini banyak kita kehilangan yang namanya breathing space. Bruce Demares pernah ngomong kayak gini, hari-hari berlalu, tapi kita sulit untuk merasakan pertumbuhan. Terkadang dalam keraguan dan depresi, kita merasa terjebak di tempat yang sama, stuck, berbulan-bulan. Kita bulan ganti bulan, nggak kerasa udah bulan April, jangan-jangan besok kita ngerasa udah bulan Mei, begitu coba. Tetapi nggak ada pertumbuhan. Oh Kak, nilai saya bagus, good. Oh Pak Pendeta, Bang Anggi, jemaat kami bertambah, puji Tuhan. Tapi apakah pertumbuhan itu yang Allah harap? Orang bisa menghilangi kehilangan yang namanya pertumbuhan, merasa kering, stuck, jalan begitu aja, lurus saja, lempeng aja. Ini kenapa? Karena dia kehilangan breathing space, waktu, rongga atau ruang untuk bernapas. Lalu sih, bahkan dalam buffering hidup kita pun kita nggak bisa siap menunggu. Ketika buffering, oh ini video skip, tunggu dulu ya, kelamaan, skip. Pada Allah mengatakan dalam Kisah Rasul 3:19-20, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan nafsu kis. How much? Mahasiswa STT Betel kalau di S1 Teologi. Berapa banyak? Tapi pertanyaannya, berapa banyak ikut TKRS? Karena memang TKRS adalah
program. Padahal take rest adalah satu breathing space, kelegaan, rongga untuk teman-teman bernapas. Dalam seminggu teman-teman begitu sibuk, ada waktu let's say 1 jam tenang, duduk. Ini yang hilang dari kita. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, anak sukis, ruang bernapas, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa bukti bahwa orang kehilangan breathing space? Kini kita boleh autokritik bagi diri kita. Jadi sebenarnya sharing ini yang saya sampaikan kepada seorang pribadi bernama Anggi Maringan Hasiolan, supaya tidak kehilangan breathing space. Doa saya, kita pun jangan kehilangan breathing space. Apa ciri-ciri? Yang pertama, ciri-ciri terburu-buru. Hidup dipenuhi dengan hal yang tergesa-gesa, terburu-buru. Apa-apa terburu-buru. Dulu orang berpikir, oh orang datang terlambat ke kelas karena rumahnya jauh di Bekasi kayak saya. Ternyata enggak, yang rumahnya jauh, tanda kutip, di asrama yang cuma 2-3 langkah bisa terlambat. Ya, yang akulah gitu ya. Asrama itu Sabaraha sih jauhnya. Tapi kenapa nggak terburu-buru? Ya. Zaman dulu kita kan sangat respect dengan siswa atau mahasiswa yang datang lari-lari keringetan masuk kelas lepek bau. Kenapa? Oh dia dari kereta lari-larian. Zaman sekarang mahasiswa lari tapi nggak bau. Bau badan karena keringet. Enggak, ya kenapa lari dari asrama? Nggak mungkin, nggak mungkin keringetan. Terlalu terburu-buru. Atau mudah emosi, mudah panik, mudah stres. Ya pantang disinggung dikit langsung keluar aslinya. Oh, mudah naik darah. Nggak lagi bisa berpikir jernih untuk merespons masalah yang ada atau sesuatu hal yang sulit dalam hidup. Dan atau juga hubungan juga terasa statis. Oh ibadah sih doa pagi di stop, ini kering. Ikut teh rest tapi kering. Ibadah sih, pelayanan sih, doa sih tapi kering, statis. Ya. Hubungannya terasa kering. Oh ketemu sih sama teman-teman tapi oke. Ya saya kenal kamu kenal saya, ada sih. Nggak ada interaksi sosial, nggak ada yang nama hubungan emosi lagi. Oh ketemu dosen, shalom pak, shalom bu, tapi nggak ada satu gairah. Oh ini ada dosen saya yang saya harus hormati, dia adalah mentor saya. Enggak, kenapa? Kita kehilangan breathing space. Kita ketemu dengan mentor di gereja itu, shalom pak, shalom ibu, shalom bapak gembala. Kita telepon orang tua kita di kampung, nggak ada rasa. Oh saya banyak mengalami ini kok. Sibuk kerja, pulang tinggal capeknya doang. Papa mama bilang, oh udah pulang si bontot. Padahal hebat loh. Kami kalau pulang selalu ngomong kayak gini, haleluya. Sempet kami nggak ngomong haleluya, dilempar kami. Masih bilang, siapa itu yang pulang? Anggi, mana haleluyanya? Gitu. Haleluya. Oh udah pulang kau nak. Gimana capek? Pertanyaan bagus, tapi saya respon dengan mengatakan, iya. Data, iya. Pada papa saya begitu menyambut dengan baik. Itulah karena kita kehilangan breathing space. Apa yang menjadi alasan kita kehilangan breathing space? Terlalu sibuk. Baik dalam hal positif maupun negatif. Positifnya kita pelayanan, kita kerja, kita sekolah, kita pendidikan. Kita berorganisasi. Terlalu sibuk. Sehingga kita nggak bisa menikmati detik demi detik dalam kesibukan kita itu. Yang kedua, terlalu sensitif. Oh, Kanggi, saya kolerik. Ini bukan bicara mengenai kolerik, melankolis, sanguin. No. Sensitif sekali. Kenapa kita kehilangan breathing space? Sekali pantang disenggol, makanya di istilah tahu nggak apa? Senggol bacok tahu? Ini benar-benar melanggar perjanjian lama nih. Perjanjian lama masih enak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini senggol bacok. Disenggol bacok. Ini jauh lebih merosot daripada perjanjian lama. Ya, hukum Taurat maksudnya. Padahal Yesus bahkan lebih mengatakan, tampak pipi kanan, beri pipi kiri. Tapi karena terlalu sensitif, sehingga hal yang mengganggu kenyamanan kita begitu cepat bereaksi. Dan saya mau katakan ini enggak hanya kepada sesama loh, kepada dosen pun juga.
Kalau dosen ngomong yang nggak sesuai dengan kita, langsung kita begitu begitu reaktif gitu. Zaman sekarang dosen harus hati-hati. Itu aneh juga sih ya. Dosen pun ditahan untuk ngomong, oh nggak boleh ngomong ini. Lu kita dosen, siapa yang larang mahasiswa? Kenapa mahasiswa tersinggung? Terlalu sensitif. Oh Kak Anggi nggak ngerti sekarang perkembangan ada teologi trauma Kak. I know that. Oh Kak Anggi sekarang ada mental health. I know. Ngerti yang namanya mental health. Tapi jangan sampai mental health, teologi trauma Kak, itu menjadi alibi untuk kita terlalu sensitif. Yang terakhir, terlalu ingin menunjukkan. Keinginan untuk diakui, diterima oleh orang lain membuat kita menampilkan kehidupan yang penuh topeng. Ini menjadi alasan sehingga kita kehilangan breathing space. Doa saya jangan pernah kehilangan breathing space. Rongga bernapas. Take a rest Tuhan berikan untuk kita bernapas. Tapi tahu teman-teman, dalam siklus harian Allah memberikan kita rongga untuk bernapas. Rongga untuk rest. Oke, saya sangat diberkati apa yang dikatakan oleh Bu Yvonne. Rest is a grace. Istirahat adalah anugerah. Ya, tentu khotbah ini jangan disampaikan oleh orang malas ya. Kalau khotbah ini disampaikan oleh orang malas, maka itu hanya menjadi alasan dan juga pembelaan. Tapi bagi orang yang terlalu rajin sibuk, maka khotbah ini relevan untuk saudara sampaikan dan saudara gunung. Ada Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Tentu khotbah ini tidak mengajari kita mari kita tidur, karena ketika kita tidur Tuhan memberkati kita. Mari kita doa saja, karena ketika kita doa tugas kita selesai. No, 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 no. Tapi sebenarnya khotbah ini mengajari kita ambil waktu buat kamu kok. Tapi kita kehilangan itu. Bahkan yang dari kekekalan Allah memberikan siklus 7 hari, 6 hari bekerja, 7 hari istirahat, hari ke-7 istirahat. Nyatanya enggak kan, apalagi kita para pendeta, Bapak Ibu yang pendeta, kita kan pelanggar sabat tertinggi kan. Betul apa betul? Hari Minggu, wih, dari matahari terbit sampai matahari nggak terbit lagi, pelayanan dulu kan. Kita kan orang yang paling jahat dalam sabat kan. Kita di pendeta itu nggak ada sabatnya. Oh, Senin sampai Jumat kerja, kuliah, ngajar. Sabtu segala macam dikerjain. Minggu pelayanan. Tentu ketika khotbah hari Minggu, persiapan dari hari Sabtu, kita kehilangan breathing space. Sama seperti orang Yahudi, orang Israel, sorry. Terlalu sibuk ketika Tuhan bilang, tenang, aku nolong kamu. Tapi apa mereka bilang, oh enggak, kami harus berjuang. Mereka katakan, bukan, kami mau naik kuda, kami mau lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Oh nggak bisa nih, harus percepatan. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ada hal dalam hidup ini, kita bisa dapat menangkan melalui ketenangan. Memang ketika kita tenang, nggak sesuatu cepat berubah. Ketenangan membuat otak kita bisa merespons dengan baik keadaan. Nah, di dalam dunia psikologi atau yang lainnya, maka dikaitkan dengan mindfulness. Video tadi mengajari kita apakah kita orang yang canggih dalam mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan dasar untuk memiliki kesadaran penuh pada kondisi saat ini tanpa bereaksi atau berpikir berlebihan terhadap kondisi di sekitar kita. Ketika Anda hari ini duduk mendengarkan sharing saya, lalu Anda dengan penuh perhatian, Anda adalah orang yang melakukan mindfulness. Tapi sekali kita terlalu sih. Berapa banyak selama tadi present worship dan khotbah megang HP, lihat TikTok. Padahal nggak ini juga, nggak esensi yang dilihat. Apa sih? Madrid menang 4-3 penalti. Bayern Munchen 1-0. Mereka tahu kan, saya juga kehilangan mindfulness.
Udah, bahkan dalam seperti ini tuh, wah, TikToknya jalan terus nih. Ya, saya pernah suka iseng, ya ini kan dosen kan paling jago ngeles ya. Lagi belajar, saya cek WhatsApp. Bayangin loh, saya ngajar di kelas, saya cek WhatsApp status, itu mahasiswa, itu upload status, kan keren dong. Inilah kita kehilangan mindfulness, memiliki kesadaran terus terhadap sesuatu. Udahlah, tadi ketika videomu terbuffering, kalian gak perlu bereaksi atau ngambil handphone dulu, kang gini, kuapnya habis. Kenapa kita nggak tenang? Nah, doa saya, ayo kita ambil mindfulness. Lakukanlah mindfulness dengan kita ambil tempat yang tenang, di mana Anda sendirian saja. Silakan Biston yang di asrama. Tapi sorry to say, Biston tidak membuat kita tenang. Karena terlalu ruwet. Ambil waktu. Kak, tapi Biston jam 4, Kak. Lebih pagi. Atau sebelum malam, sebelum tidur. Tutup mata kita, tarik nafas, stabilkanlah. Fokus dan lakukanlah 10 hingga 15 menit setiap hari. Izin untuk bukan membanding-bandingkan, tapi membandingkan juga sih. Kenapa banyak sahabat-sahabat kita Katolik dipakai Tuhan luar biasa? Karena mereka belajar untuk mindfulness, tenang. Saya pernah ikut mindfulness, jujur, saya ngantuk dan tidur. Susternya ketawa, Gi, apa yang kamu dapat selama mindfulness? Saya bilang, sus, ngantuk. Dia bilang, it's okay, karena kamu jarang, bahkan gak pernah. Mereka belajar sampai dalam alam pun mereka bisa merasakan ketenangan. Bahkan mereka bisa bertahan di tempat yang dingin tanpa merasakan dingin. Kenapa? Karena ada mindfulness. Tapi oke lah, mindfulness terlalu jauh bagi kita. Maka saya mengajukan nih, shocking with God. Tenggelam dalam Tuhan. Kata shocking. Itu like seorang selancar atau penenggelam yang turun ke dasar laut. Dan dia tidak mendengar hingar-bingar dunia yang begitu bising, begitu berisik. Dia di dalam, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita kejar ini. Shocking with God. Tenang. Anda nggak terganggu dengan kiri kanan. Anda dengan Tuhan. Oh, bukan berarti ya egois, bukan berarti nggak peduli. Tapi memang kita perlu itu. Kita perlu ada waktu itu. Karena kita tubuh di setting untuk ada waktu istirahat. Dan shocking with God, gambaran laut, sebenarnya itu juga disampaikan oleh Yesaya. Karena Yesaya mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Biarkan tugas itu dijadikan sebagai ombak. Tapi gelombang itu bicara ketenangan kan hadirat Allah. Ombak itu nggak datang setiap saat. Ombak datang ketika pasang. Ombak datang ketika angin kencang. Maka ombak ada. Tapi yang namanya gelombang, always. Tapi Kanggi, saya dari pesawat lihat laut kayak tenang aja. Tapi lihat dalam ketenangan laut, pasti gelombang tetap ada. Always. Sampai kapanpun gelombang nggak akan pernah mati. Ombak bisa mati. Ombak bisa selesai. Di gelombang nggak pernah. Doa saya. Kebahagiaan kita. Ketenangan kita. Seperti gelombang. Please, kita yang di Jakarta yang terlalu sibuk, kehilangan breathing space. Kita juga yang di daerah-daerah yang begitu banyak mengejar target. Good. Tapi jangan sampai kita kehilangan daily yang Tuhan berikan. Kalau hari ini bisa take a rest lah dengan baik. Kalau nanti kita bisa belajar, belajarlah dengan baik. Mindfulness. Kebanyakan kita apa? Ini kan ada beberapa dosen kan. Saya berapa kali ngusir mahasiswa. Jangan-jangan mahasiswa ada di sini. Kenapa? Dia mata kuliah oikumene, mata kuliah sejarah gereja umum, mata kuliah etika Kristen 2, ngerjain yang lain, ngerjain pelajaran yang lain. Apakah Pak Bang Anggi nggak menarik ngajarnya? Ya kayaknya sih menarik sih, sedikit lah menarik. Tapi kalaupun saya nggak menarik ngajar kan bukan berarti akhirnya kita kerjain tugas lain. Tapi fakta membuktikan gitu. Tugasnya buat menarik mungkin ada games, bukan games tuh games. Ada video lah, ada apa. Tetap ngerjain tugas yang lain. Padahal video dia nggak pernah nonton. Kecuali dia pernah nonton video itu
Dia bilang, udah pernah, gue udah kerjaan yang lain. Nggak pernah nonton, saya yakin. Orang videonya juga saya baru nonton dan saya baru cari. Beberapa ngeliat, oh, oh, tapi beberapa, udahlah gue udah tahu dia kerjaan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 7 bakal lebih mengatakan sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa akibat kalau kita bisa mindfulness tenang, bahkan shocking with God? Pertama, pengharapan kita jelas. Kita tahu apa yang kita harapin. Kita tahu apa yang kita iman, kita tahu apa yang kita doain. Tanya saya, kapan terakhir kali kita berdoa bukan untuk diri kita, bukan untuk rangkaian doa yang mungkin dikasih oleh prodi atau dikasih orang tua kita. Tapi kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidupku? Kapan terakhir kali? Kapan terakhir kali teman-teman bilang, Tuhan, aku tahu masa depanku tangan-Mu, tapi ajari aku menikmati setiap daily life dalam hidupku hari ini. Kapan? Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada saya. Anggi, kapan menikmati ngajar tanpa memikirkan proposal disertasi? Memikirkan proposal disertasi tanpa memikirkan dulu kesibukan yang lain. Bukan, sekali lagi, bukan berarti tidak peduli atau abai. Tapi ini mengajar kita untuk menikmati setiap hari-hari, daily life dalam hidup kita. Kan terlalu sayang Allah memberikan kita sesuatu kehidupan, tapi kita terlalu sibuk dengan hal yang lain. Shocking with God, mindfulness, ketenangan mengajari kita untuk penegaran dan ajar. Kita orang-orang Pentakosta selalu diajari dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Please, buku boleh banyak, teknologi boleh maju. Ya, kita bisa belajar teologi dari manapun, kita bisa dari YouTube, dari buku. Tapi ada pribadi Allah yang hidup itu. Allah yang bangkit dari maut. Hidup tapi nggak mati seperti Lazarus, tapi hidup selama-lamanya. Bukankah Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa dapat kita sapa dan berbicara dengan. So, mari dalam doa kita kasih waktu hening untuk kita dengar apa kata Tuhan. Jangan hanya kita nyanyi, habis nyanyi kita menyampaikan doa kita. Syukur nyanyi dan berdoa. Yang nggak berdoa, bertobatlah. Saya ulangi, prodi Theo yang nggak berdoa, bertobat. Ngapain jadi pendeta kalau berdoa pagi pun enggak? Oh, saya Biston, sorry ya. Sorry ya. Itu Biston pun gara-gara kewajiban kok. Coba kasih yang namanya pilihan. Nggak apa-apa nggak Biston. Saya yakin 50% pun nggak Biston. Karena fakta dan sejarah membuktikan demikian. Ketika diperbolehkan gak usah Biston yang skripsi, nggak pada Biston. Oh, Kak Anggi kewajiban dong. Saya bukan ngomongin kewajiban. Tapi ini bicara hubungan dengan Allah. Masa hubungan dengan Allah aja pun kita juga hilang. Jadi yang belum, mari. Tapi bagi yang sudah dan sangat disiplin, doa saya dan harapan saya, harapan kita semua, kasih waktu untuk Allah berbicara. Dan kalaupun kita nggak dengar dengan impresi hati, mari kita terus berlatih di sana. Oh, Kang ini subjektif. Yes, saya mau katakan. Ngapain beragama Kristen kalau nggak subjektif? Nggak semua objektif. Nggak bisa semua objektif. Objektif apa? Nggak semua kok. Ada hal kita harus subjektif. Itulah ortopati perasaan kita. Sekiranya semakin lama kita ikut Yesus, jangan semakin hilang emosi kita. Makanya coba teman-teman tulis di kolom chat, bilang selamat kepada diri kita. Kalau ini dia, kalau Bapak Ibu dan teman-teman selama seminggu ini saja menangis di hadapan Allah. Ini nggak cuma laki-laki atau perempuan yang menangis selama seminggu ini, bilang selamat, kasih tahu nama saudara. Silakan chat. Selamat sudah menangis dalam hadirat Allah. Menangis bukan karena stres, menangis bukan karena terlalu hektik, tapi menangis karena merasakan Allah dekat dengan kita. Selamat pernah menangis.
Saya tulis. Yang terakhir, perbuatan yang terarah. Mindfulness, shocking with God, ketenangan akan memberikan kita guidance untuk perbuatan kita yang terarah. Memang besok ada tugas, memang besok ada kumpul deadline, tapi kita bisa menikmati yang hari ini dan itu terarah. Dan apa sih yang membuat kita bisa mindfulness shocking with God? Bukankah karena kita punya Allah yang Immanuel? Allah yang dekat dengan kita, Allah yang selalu ada dengan kita. Bahkan dalam dosa kita pun dia ada di sana. Gak heran ada satu ayat atau perikop yang sangat disukai oleh banyak orang, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Karena dalam titik terendah, karena terlalu jauh dan terlalu jatuh hidup kita, terlalu rusak, terlalu jauh dari kata yang namanya dekat dengan Tuhan, jauh dari kata yang mau mengenal Tuhan. Bukankah di Allah Immanuel tetap ada bersama kita? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah, Engkau besertaku, Immanuel. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya tutup sharing saya pagi ini dengan satu cerita, saudara. Ada satu pendeta, dia sedang menyiapkan khotbah, lalu hari Kamis, kantor gereja bertanya, Pak Pendeta, hari Minggu ini Pak Pendeta khotbah. Oh iya betul, Pak Pendeta temanya apa? Lalu dia mengatakan, oh tema saya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dicatatlah oleh petugas gereja yang mungkin kurang pintar. Dia bilang, oh singkat sekali Pak Pendeta. Apa temanya tadi Pak Pendeta? Iya itu, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Akhirnya selesai, waktu hari Minggu dia datang. Ketika dia datang lebih awal, dia mulai lihat warta gereja. Dia lihat, oh hari ini pelayan namanya dia. Tapi ketika dilihat tema, dia marah. Ketika dilihat temanya mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Wah, kesel dia itu. Gak bener ini petugas gereja nih. Ayah-ayah wai, ngaco. Kan itu maksudnya. Dia bawa warta, dia mau datangin kantor gereja, dia mau marahin tuh petugas gereja. Tapi ketika dia ingin masuk ke kantor itu, dia lihat lagi. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Bener nih. Iya juga nih. Alih-alih dia mau marah itu petugas gereja yang kurang pintar. Dia balik ke gereja. Dia ganti khotbah. If God is my shepherd, that is enough. Jika Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Amin. Mari kita naikkan satu lagu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami mau memandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti
Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyadari ada banyak hal yang kami jalani dalam hidup ini, Tuhan. Kami melakukan firman-Mu selagi hari masih siang. Kami mau bekerja. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. We do the best. Kami nggak main-main dalam hidup ini, Tuhan. Ketika Tuhan anugerahkan kami sesuatu, kami nggak pernah main-main. Ketika Tuhan percayakan kami jadi dosen, kami nggak pernah main-main jadi dosen, Tuhan. Ini bukan batu loncatan. Ini adalah passion yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan kasih kami kesempatan belajar di STT Battle, Tuhan ajari kami nggak main-main. 4 tahun kami bergelut di STT Battle. Ini kami bukan main-main. Ketika Tuhan percayakan kami jadi gembala sidang di daerah-daerah, di kota, dimanapun. Kami bukan pendeta yang main-main. Kami bukan pendeta yang sembarangan. Kami pendeta yang begitu berdedikasi mengerjakan setiap panggilan kami. Tapi kenapa kali kami salah dalam dedikasi kami yang mungkin positif. Kami kehilangan rongga bernapas. Sehingga hubungan kami statis, doa kami juga kering. Kami terlalu terburu-buru dengan begitu banyak hal yang kami lakukan. Tapi makasih Tuhan untuk Tuhan jadikan take a rest untuk mengajari kami menarik diri sejenak. Seperti Engkau pagi-pagi mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ajari kami demikian Tuhan. Ajari kami juga mengambil tempat tenang untuk kami bisa tajam mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan, kami gak ingin semakin lama kami ikut Yesus, semakin banyak teologi yang kami pelajari. Kami kehilangan indera untuk mendengar perasaan Allah. Indera untuk merasakan apa yang Allah ingin berikan bagi kami. Indera untuk menangis dalam pelukan Allah. Ajari kami Tuhan, kami gak mau kehilangan itu Tuhan. Ajari kami untuk mindfulness. Untuk kami bisa menikmati setiap daily life yang Tuhan berikan bagi kami. Menikmati take a rest. Menikmati COF. Menikmati kuliah jam pertama, kedua, ketiga. Menikmati interaksi dengan teman. Menikmati jalan kaki ke kosan. Menikmati makan siang asrama. Menikmati doa buka puasa. Menikmati setiap Allah yang berikan. Kami punya kesadaran penuh akan kegiatan kami Tuhan. Dan melalui itu semua kami akan melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang bekerja. Bukan hanya kepada hal-hal besar, tapi hal-hal kecil yang membawa kami dalam kemajuan. Materaikanlah firman dalam hati kami, dalam hidup kami semuanya. Itu sebabnya marilah semua kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak terbatas daripada Allah Bapa, anugerah pada Yesus Kristus, Roh Kudus, sahabat sejati kami, my best friend, yang selalu mengingatkan kami, mengajari kami untuk shocking, mindfulness, tenang, sehingga kami tidak kehilangan breathing space, yang mengajari kami untuk tenang dan menikmati setiap anugerah yang Allah berikan dalam hidup kami. Kembalilah dan lakukan aktivitas kita dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh dedikasi, karena kita menghargai setiap anugerah Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih dan saya yakin kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan terima kasih kepada Pak Anggi Meringan yang telah bersedia melayani kami di TKRS pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan Pak Anggi. Oke, dan juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa Prodi Teologi dan juga para orang tua yang telah hadir di TKRS pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa teologi bahwa setiap hari Senin kembali lagi kita puasa dan di hari Senin juga akan ada doa puasa di pukul 11.30 di lantai 4 atau di ruangan teologi 2022. Kemudian hari Selasa dan Rabu ada kegiatan prodi. Nanti kegiatan prodi akan kami infokan ke grup kelas. Dan juga pada hari Kamis, kembali lagi seperti biasa, TKRS. Dan hari Jumat, ada COF, yaitu kami akan mengadakan seminar tentang manajemen gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Nawai. Dan hari Sabtu ini, PKM kembali lagi di JIS. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti PKM, boleh menginfokan kepada ketua kelas biar bisa sama-sama pergi PKM di JIS. Dan jangan lupa juga untuk setiap hari Minggu tetap pelayanan.
Baik, teman-teman, boleh menyalakan kameranya untuk mengambil dokumentasi. Mohon dinyalakan kameranya, teman-teman. Oh ya, satu lagi mau menginfokan bahwa jangan lupa iuran untuk membantu PKM. Oke, mohon dinyalakan kameranya, teman-teman, untuk didokumentasi. Saya teman-teman yang lain. Oke, baik, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Selamat melakukan aktivitas. Terima kasih Pak Anggi telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih buat God bless orang you. tua. Yes. Ya. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih. Terima kasih Rekanus, Tuhan berkati Rekanus. Jangan lupa kita masuk ya. Shalom, Parlin. Tuhan berkati juga. Siap. Shalom. Salam. Selamat mengikuti kuliah semuanya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless.